Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sains Online Pak Win. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai IPA, yaitu benda isolator dan konduktor. Oke, tetap di tempat dan perhatikan. Oke, tidak lupa, yang pertama itu tetap terapkan 3M, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Yang pertama memakai masker, yang kedua selalu mencuci tangan, dan yang ketiga selalu menjaga jarak. Baiklah, kita lanjut ya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai isolator dan konduktor panas. Ini pada kelas 4. Oke. Selanjutnya, kompetensi dasar kita yang pertama yaitu membandingkan sifat kemampuan menghantar panas pada berbagai benda. Yang kedua, menjelaskan alasan pemilihan benda dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kemampuan menghantarkan panas. Oke, kita next. Nah, yang pertama, pernahkah kalian melihat ibu kalian memasak? Pasti sering lihat ibu kalian memasak, baik itu saat kalian ingin masak sesuatu atau ingin dibuatkan sesuatu nih sama ibu. Nah, ibu pasti menggunakan yang namanya panci atau penggorengan. Apa sih kegunaan panci dan gorengan itu? Oke, kita lanjut. Oke, saat ibu kalian memasak, beliau menggunakan salah satunya panci, penggorengan yang terbuat dari ada yang terbuat dari besi, aluminium, juga terbuat dari karet. Apa sih kegunaan benda tersebut? Nah, di sini kita bisa lihat di dalam sebuah panci itu biasanya gagang serta tutup panci itu terbuat dari plastik atau dari karet. Apa sih kegunaannya? Kemudian kok yang untuk pemanasnya itu harus menggunakan aluminium. Nah, di sini kita akan belajar mengenai kegunaan dari benda-benda yang bersifat isolator maupun konduktor. Oke? Pertama-tama, kita mau tahu dulu apa sih konduktor dan isolator? Oke. Yang pertama, isolator. Isolator yaitu benda yang tidak mudah menghantarkan panas. Jadi benda itu jika terkena panas pada salah satu bagian itu maka panasnya tidak diteruskan ke tempat yang lain. Jadi panasnya ada di satu tempat saja, tidak merambat ke tempat yang lain. Yang kedua, apa itu konduktor? Benda yang mudah menghantarkan panas dengan baik. Benda ini jika terkena panas dia akan menjalar ke tempat yang lain, jadi dia akan terus panas. Oke, yang ketiga kita mau belajar dulu nih contoh-contoh benda yang merupakan isolator maupun konduktor. Oke, kita masuk yang pertama. Isolator itu ada contohnya adalah ada sutil yang terbuat dari kayu. Ingat, bendanya itu terbuat dari kayu. Yang kedua, ada berupa kertas. Yang selanjutnya, yang ketiga, ditekan, yaitu busa. Yang keempat, kain. Dan yang terakhir, yang kelima, itu adalah plastik dan karet. Bisa dilihat dari contohnya, itu ada sutil yang terbuat dari plastik dan karet. Oke, benda-benda konduktor. Kalau benda konduktor itu pasti dia bersifatnya menjalarkan panas. Contohnya yang pertama yaitu ada besi. Yang kedua ada aluminium. Yang ketiga ada kawat. Oke, nah teman-teman sekalian, perhatikan setrika berikut. Nah, saat kita memegang setrika itu kan fungsinya untuk menghaluskan pakaian. Nah, menghaluskan pakaian itu ada bagian yang isolator, ada bagian konduktor. Kenapa sih tidak semuanya isolator? Bisa tidak menghantarkan panas? Tidak. Bagaimana jika semuanya konduktor? Kalau semuanya konduktor, semuanya menghantarkan panas. Jadi kita tidak bisa memegangnya.
Oke, yang pertama kita mau lihat dari bagian setrika, yaitu mana bagian isolator dan mana bagian konduktor. Ingat, tadi kita sudah belajar, yaitu benda isolator itu benda-benda yang mengandung, yang pertama bisa saja mengandung kayu, karet, plastik, busa, kain, ataupun kertas. Nah, sedangkan benda konduktor itu untuk menghantarkan panas itu bisa berupa besi, aluminium, serta kawat. Nah, dari penjelasan ini kita lihat yang manakah yang merupakan isolator dan konduktor. Ya, benar. Yang merupakan isolator yaitu pegangannya, dan yang merupakan konduktor adalah bagian bawah yang panas tadi. Oke, sekarang ayo mengamati. Nah, di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu dengan menggunakan batang besi yang kemudian kita letakkan di atas api. Ini bahan dan langkah-langkah kegiatannya. Nah, oke. Nah, dari sini nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja siswanya. Nah, di sini kalian bisa isi bagaimana tadi, apakah benda tadi bisa menghantarkan panas atau malah dia tidak menghantarkan panas, isolator atau konduktor. Nah, untuk tugas selanjutnya itu tidak lupa kalian amati benda-benda kita yang ada di rumah. Nah, kalian coba amati, kalian catat. Nah, kalian catat benda-benda ini termasuk konduktor atau isolator ya, yang mampu menghantarkan panas atau tidak merambat panas. Nah, diisi pada tabel berikut supaya kita bisa mengetahui, oh ini benda isolator, oh ini benda konduktor, oh ini benda isolator. Oke? Good job. Nah, yang terakhir untuk evaluasinya, teman-teman di rumah bisa mengerjakan latihan soal supaya bisa lebih memahami. Oke, demikian dulu pembelajaran dari Pak Win. Jangan lupa like, kemudian subscribe channel ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.